Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin akan bersikap tegas terhadap pedagang kaki lima di kawasan Sungai Gardu, Kelurahan Pengambangan Banjarmasin Timur, yang masih kadahakun mengosongkan kawasan tersebut sebagai wadah berjualan. Dinasnya sudah melayangkan surat peringatan pertama akhir Oktober 2023 lalu pada pedagang kaki lima yang berjualan secara ilegal di sepanjang kawasan Sungai Gardu. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin akan bersikap tegas terhadap pedagang kaki lima di kawasan Sungai Gardu, Kelurahan Pengambangan Banjarmasin Timur, yang masih kadahakun mengosongkan kawasan tersebut sebagai wadah berjualan. Peringatan ini mengacu pada aturan yang sudah berlaku di Banjarmasin terkait penertiban pedagang kaki lima yang berjualan secara ilegal wan mengganggu arus lalu lintas jalan. Kepala Dinas Satpol PP Banjarmasin Ahmad Muzayyin wahetakon di Prima TV tengah hari Rabu 8 November 2023 memadahkan dinasnya sudah melayangkan surat peringatan pertama akhir Oktober 2023 lalu pada pedagang kaki lima yang berjualan secara ilegal di sepanjang kawasan Sungai Gardu. Kemudian melayangkan surat peringatan kedua pada 4 November 2023 sebagai peringatan bagi pedagang untuk sesegeranya mengosongkan kawasan yang termasuk dalam penataan kawasan kota tersebut. Masa tenggat waktu surat peringatan kedua, ujar Ahmad Muzayyin, berlaku selawas 3 hari setelah surat tersebut dilayangkan. Jika masih ada aktivitas berjualan, maka kembali akan dilayangkan surat peringatan ketiga sebagai tanda pemberitahuan terakhir. Terkait dengan adanya wacana pedagang yang akan menyerahkan surat permintaan masa tenggat waktu sabulan untuk berpindah ke relokasi wadah berjualan yang hanyar, Ahmad Muzayyin menyatakan permasalahan tersebut bukan merupakan ranah dinasnya. Lantaran kebijakan tersebut diputuskan oleh Disperdagin wan UPT Pasar sebagai instansi yang berwenang. Masih belum ada pergerakan, ada perubahan, jadi kita berikan surat peringatan pertama minggu kemarin. Sudah berjalan lebih kurang seminggu, kemudian kalau tidak salah hari Sabtu atau hari Minggu kemarin itu sudah kita layangkan lagi untuk SP2-nya. Untuk SP pertama kemarin kan kita kasih waktu 1 minggu, lanjutkan yang SP kedua 3 hari, nanti begitu habis berlakunya SP2 yang 3 hari, jadi kita akan lanjutkan mungkin dalam minggu ini juga ada SP3-nya dan tenggat waktunya juga 3 hari. Sementara ini kan informasi dari Dinas Perdagin, mereka juga buka kesempatan sebenarnya untuk merelokasi tadi. Ada beberapa mungkin alternatif utama di pasar Kesatrian dan mungkin juga ada di pasar lain. Contohnya memang jumlahnya cukup banyak, dan di SP terakhir nanti mungkin kita juga kasihkan informasi ke kalau mau menempati pasar yang sudah disediakan tadi, silakan menghubungi Dinas Perdagin di UPT pasarnya. Nah itu mungkin yang bisa salah satu jalan keluar yang sudah diberikan oleh pemerintah kota untuk alternatif para pedagang tersebut tetap bisa berjualan. Ahmad Muzayyin berharap pedagang bisa kooperatif wan segera berpindah ke wadah relokasi nang hanyar.